Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Alfiah. Hari ini aku mau buat roti goreng super lumer. Ini cara bikinnya mudah banget. Lumer banget karena dengan isian coklat yang sangat enak. Bentuknya pun sangat unik dan menarik buat teman-teman yang tertarik dengan resepnya. Silahkan tonton videonya sampai selesai ya. Tak perlu menunggu lagi, yuk kita langsung ke cara buatnya. Siapkan bahan pertama, yaitu tepung terigu 250 gram. Saya menggunakan tepung terigu protein sedang. Selanjutnya masukkan 3 sendok gula pasir. Lalu campurkan 1 bungkus susu kental manis. Selanjutnya masukkan 1 butir telur utuh. Setelah itu baru masukkan ragi instan, kurang lebih ini 1 sendok makan rata ya. Jika dimasukkan ke sendok teh ini munjung ya teman-teman. Selanjutnya masukkan air kurang lebih 80 sampai 100 ml. Masukkan secara bertahap, jika takut kelembekan sambil diaduk-aduk dengan menggunakan spatula seperti ini sampai sedikit tercampur merata dulu. Setelah itu kita bersihkan adonan yang menempel di sendok atau di alat yang kita gunakan sebagai pengaduk tadi, yang saya gunakan sebagai pengaduk. Kemudian saya akan lanjutkan mixer dengan hand mixer ya teman-teman. Gunakan kecepatan sedang terlebih dahulu sampai adonannya setengah kalis dan setengah tercampur seperti ini. Nah, jika teman-teman tidak ada mixer, boleh langsung uleni dengan tangan. Lanjut mixer, ini kurang lebih sekitar 1 menit saja sampai setengah kalis. Kemudian matikan mixernya, lalu tambahkan terlebih dahulu 1 sendok munjung margarin. Ratakan terlebih dahulu di permukaan adonan seperti ini. Kemudian masukkan sejumput garam. Lalu lanjut kembali, kita mixer adonannya kurang lebih sekitar 2 menit ya, atau tergantung kondisi adonannya. Nah, di tahap ini teman-teman boleh menaikkan kecepatannya ya, sambil kita pegangi mangkok adonannya, karena ini kecepatan setelah dinaikkan akan membuat mangkok adonan sedikit bergeser. Nah, setelah dirasa cukup, kita matikan mixernya. Kemudian pindahkan ke alas kerja seperti biasanya. Lumuri sedikit-sedikit saja tepung terigu supaya adonan tidak lengket dipegang. Seperti ini, lalu kita rapihkan. Selanjutnya ditutup dengan menggunakan mangkok. Istirahatkan sampai mengembang ya. Saya mengistirahatkannya kurang lebih 30 menit atau sesuaikan dengan suhu ruangan masing-masing. Nah, jika teman-teman setelah diistirahatkan adonannya masih terasa lengket seperti ini, lakukan seperti tadi, sedikit-sedikit tangan dilumuri dengan tepung terigu ya. Setelah udara yang ada di dalam adonan dikempeskan, selanjutnya ini dibagi. Saya di sini membaginya menjadi 8 bagian.
Nah, setelah itu selanjutnya seperti biasanya adonannya satu persatu kita bulat-bulatkan ya teman-teman. Kita rounding di atas tangan aja seperti ini. Asal aja juga boleh ya teman-teman. Ini selanjutnya didiamkan 10 menit saja dan tutup dengan plastik. Setelah 10 menit, adonan yang lain saya pindahkan ke dalam loyang dan ditutup kembali, dan saya akan ambil satu. Tapi sebelumnya saya akan siapkan dulu isiannya. Ini ada coklat batangan atau coklat dark. Karena ini saya keluarkan dari lemari es tadi, ini agak susah dipotong-potong ya. Jadi saya parut dengan menggunakan parutan keju seperti ini supaya lebih mudah saja nanti ketika dimasukkan sebagai isiannya. Nah, jika sudah selesai, kemudian kita kembali lagi ke adonan yang telah disiapkan tadi. Kita ambil satu bagian dulu, kemudian ini dipipihkan dengan menggunakan rolling pin atau pipa kecil yang seperti saya gunakan seperti ini. Kita pipihkan, kita lebarkan membentuk persegi 4 sama sisi ya teman-teman. Kemudian kita beri kerat-kerat halus seperti ini, setengah dari adonan yang dilebarkan, jangan semuanya diberi garis-garis. Kemudian dilipat seperti ini dan rapatkan, lalu kita beri isiannya di sebelah sisinya seperti ini atau di tengahnya seperti ini. Kemudian dilipat, lalu ditumpang lagi, dilipat seperti ini. Bagian bawahnya rapatkan supaya nanti ketika kita goreng tidak keluar isiannya. Lanjut, kembali kita ke adonan lagi. Ini yang kedua ya teman-teman. Sama seperti tadi, kita pipihkan dulu adonannya, lebarkan kurang lebih 7 sampai 7 cm. Setelah lebar seperti ini, membentuk persegi 4 ya. Kemudian diberi garis-garis, jangan sampai putus ke pinggir, setengahnya saja. Kemudian dilipat, lalu kasih isian, kita lipat seperti ini dan kita tumpang lagi, lipat seperti ini. Nah, terlihat mudah banget dan simple banget ya. Lalu kita lakukan kembali, ulang kembali seperti di awal. Ambil satu persatu adonan, kita pipihkan sampai dilebarkan kurang lebih 7 kali 7 cm atau sesuaikan saja. Selanjutnya seperti tadi, diberi garis-garis setengah dari adonan yang dilebarkan, kemudian dilipat, dirapatkan, lalu diberi isian, lalu dilipat seperti ini sambil dirapatkan. Rapatkan bagian bawahnya untuk menjaga supaya tidak bocor nantinya ya. Nah, lakukan semuanya sampai dengan selesai seperti ini. Lalu alasi dengan kertas roti dan dilumuri sedikit tepung terigu. Lalu istirahatkan kurang lebih 30 menit. Setelah siap untuk digoreng dan mengembang sempurna, kita sudah siapkan sebelumnya minyak goreng yang dipanaskan dengan api sedang cenderung kecil, seperti mana biasanya kita menyiapkan untuk menggoreng donat ya teman-teman. Sama, ini dipanaskan minyaknya terlebih dahulu. Kemudian masukkan satu persatu roti goreng isi coklatnya. Kita biarkan dulu sampai warna dari sebelah
rotinya ke kuning-kuningan seperti ini. Setelah pas untuk dibalik, ini kita balikan satu persatu. Sama seperti kita menggoreng donat ya teman-teman. Kalau bisa sih cukup satu kali saja ya untuk kita balikan supaya tidak banyak menyerap minyak goreng. Nah, tapi jika masih ada bagian-bagian warna putih atau warna roti gorengnya tidak merata, boleh kita balikan lagi satu kali lagi. Ini jadi terlihat penuh ya satu wajan ini karena bentuk roti gorengnya mengembang banget dan jadi besar-besar banget. Nah, jika sudah merata bagian atas bawahnya, kita angkat dan tiriskan ya. Lakukan penggorengan sampai dengan selesai. Nah, ini dia untuk hasil akhirnya. Kita siap sajikan di piring atau di wadah. Sangat cantik banget tampilannya. Terlihat renyah luarnya, garing. Selanjutnya dikasih topping sesuai dengan selera. Saya di sini menggunakan gula halus ya teman-teman. Taburi bagian atasnya seperti ini supaya makin enak dan makin terlihat cantik tampilannya. Jika dirasa masih kurang untuk taburan gula halusnya, boleh ditambahkan kembali ya, sesuaikan dengan selera teman-teman. Ini tampilannya makin cantik saja dan menarik. Terlihat renyah banget di luar dan garing banget. Dengan hasil roti goreng yang super gede banget. Ini cocok banget untuk teman ngemil kalian di saat santai atau bareng kumpul keluarga. Nah, untuk rasanya kita cek dan tampilannya terlihat lembut banget untuk tekstur rotinya dan dengan isian coklat lumer. Nah, itu dia tadi ya teman-teman. Hasil dari roti goreng super cantik dan super empuk banget dengan isian coklat. Cara buatnya mudah banget. Jika teman-teman tertarik untuk mencobanya, silakan praktekkan di rumah ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.